Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham pilihan. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu yang teman-teman lakukan itu gratis, tetapi sangat berarti ya buat kami para konten-konten kreator ini. Dan semoga dengan support teman-teman, channel Cuan-Cuan Saham bakalan semakin berkembang. Jadi lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan masukan dari analisa, masukan dari Cuan-Cuan Saham. Tapi ingat, yang selalu tekankan, selalu trading dengan keputusan sendiri. Silahkan menggunakan referensi-referensi atau menggunakan referensi dari Cuan-Cuan Saham juga. Tapi keputusan selalu saya tekankan untuk teman-teman putuskan sendiri. Tuh, jadi jangan membeli kucing dalam karung lah atau ikut-ikutan. Oke, hari ini hari Jumat ya, 29 Januari 2021, IHSG turun banyak. Candlenya juga ya cukup solid ya, walaupun tadi pagi ada pantulan. Hari ini dia minus 117 poin atau 1,96%, dan sekarang dia udah ada di bawah EMA 50-nya. Artinya ya dia sekarang sideways gitu, karena udah jebol dari EMA 50-nya. Apakah ini bagus atau tidak? Apakah penurunan ini udah selesai? Nah, ini yang akan kita analisa hari ini. Oke, ini dari IHSG, candlenya merah, turun 1,96% atau 117 poin. Udah ada pembalikan arah sedikit, shadow kecil. Terus kalau teman-teman, kan banyak analis tuh yang bilang tuh kalau IHSG ini harus menutup gap di sini yang saya tanda ini. Nah, ini adalah gap tanggal Desember ya. Tanggal 4 sampai 7 Desember ini ada open gap. Dan hari ini ya sebenarnya belum tertutup sempurna sih, tapi ya itu udah tertutup lah hitungannya. Karena kalau misalkan dilihat di sini candle merah kecil ini ya. Ini high-nya ada di 5.823. Sedangkan yang hari ini low-nya ada di 5.825. Artinya masih ada 2 poin. Tapi itu tidak masalah sih, udah kecil banget dibandingkan kemarin 31 poin ya. Karena di sini tuh kalau nggak salah ya, ini gap-nya tuh sekitar, ini kan high-nya 6023, ini low-nya 6046. 46 kurangi 23 lah. 23 poin aja dia ditutup, apalagi yang 31 poin kan. Dan sebenarnya di sini masih ada gap juga, tapi lebih kecil dari ini ya. Ini 17 poin doang di sini. Apakah IHSG bisa sampai 5.400? Ya tidak ada yang tahu. Cuman kalau menurut saya kalau sampai ke 5.400 ini udah terlalu ekstrim sih gitu. Cuman ya tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa menganalisa sama memasang posisi kita sendiri-sendiri sebagai trader. Jadi hari ini IHSG udah menutup gap, dan gap itu bisa jadi support ya. Artinya dia tepat berhenti di support dan udah ada pantulan kecil. Cuman hari ini asing join the party, alias merahnya hari ini tuh disupport sama asing. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, ini lebih serem dari yang kemarin-kemarin sih. Ini saya tidak tebar fear, hanya analisa saya pribadi. Silahkan teman-teman menganggap itu bagaimana. Apakah teman-teman juga mengantisipasi penurunan hari ini atau tidak? Kalau teman-teman ngikutin video saya yang kemarin ya, di penurunan sebelumnya tuh ya, asing tuh tetap net buy gitu. Dia tetap belanja saham-saham big cap, banking besar gitu tuh dia tetap belanja. Cuman di hari ini tuh asing net sell-nya ya dari total IHSG itu dia keluar sekitar 756 miliar. Itu hampir 1 triliun hari ini. Dan kalau misalkan dilihat dari net foreign sale-nya, terbesar tuh pertama ada Bank Mandiri, kedua Bank BRI, ketiga Bank BCA. Dan Bank Mandiri sama BRI itu, BRI udah ada pantulan ya. Bank Mandiri ini pada ARB ini. Bank Mandiri ARB, tapi Bank BRI udah ada pantulan kecil gitu. Yang artinya IHSG lagi. Asing ikut keluar hari ini. Yang kemarin dia nyerok waktu turun, hari ini ikut keluar. Apakah asing juga sudah mengantisipasi? Tidak ada yang tahu. Karena kalau misalkan dilihat indeks dunia ya, saya ngelihat dari RTI Bisnis
Dow Jones, terus Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, London, terus itu semuanya hampir merah sih. Hampir merah. Bisa teman-teman lihat di RTI masing-masing, RTI bisnis, dan apa yang bisa diartikan dari situ ya silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Cuman kalau misalkan saya melihat ya, sebenarnya ini masih belum kondusif sih untuk entry. Mungkin metode yang tepat di saat seperti ini adalah nyopet-nyopet. Jangan nge-swing lah di dalam keadaan kayak gini. Mungkin karena ini udah mantul di support walaupun kecil ya, besok bisa aja hijau. Tapi hijaunya bukan pembalikan arah. Kalau menurut saya masih belum sih. Mungkin dia bisa mantul naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Nah itu biasanya nanti udah sideways gitu. Jadi kalau udah kenaikan tinggi biasanya juga sideways dulu. Kayak misalkan ini sideways, terus naik lagi sideways, akhirnya turun. Nah nanti kalau dia udah turun juga biasanya nanti sebelum menentukan arah tuh dia sideways dulu, sideways, terus lanjut naik atau turun. Cuman kalau misalkan dilihat dari indikator-indikator seperti stokastik, RSI, sama MACD juga, slope-nya masih ke bawah semua. Artinya dari indikator semuanya masih turun. Walaupun bisa kita lihat kalau stokastiknya sebentar lagi mau golden cross ya, mau crossing di bawah, ini artinya kan sinyal untuk entry. Cuman dia slope-nya masih mengarah ke bawah. RSI juga masih mengarah ke bawah kuat. Dan dari foreign flow sangat kurang bagus dilihat dari banking besarnya. Mungkin asing juga bisa mengamankan uang dulu karena emang indeks dunia baru tidak bagus gitu ya. Tuh, jadi teman-teman harus menempatkan posisi yang baik dalam keadaan seperti ini. Nah, mungkin kalau worst case skenario-nya ya, IHSG bisa aja sih nutup gap ke 5.400 ini, 5.300, dan ini support kuat karena ini sebelumnya resisten ya. Sini resisten, terus dia di sini breakaway gap. Nah, kalau menutup ke sini mungkin juga, tapi itu sudah terlalu outlook yang sangat optimis sih karena RSI-nya juga di bawah. Nah, terus kapan sih enaknya kalau mau entry lagi di IHSG? Nah, kayak yang ini kemarin kita bisa mencari divergennya. Guna divergen itu kan momentum. Jadi bisa dibuat momentum untuk exit atau momentum untuk entry. Kenapa saya ini tapi pendapat saya pribadi ya. Kenapa saya belum ingin entry? Karena momentum untuk entry-nya itu belum ada. Memang benar dari RSI-nya dia udah turun jauh banget, hampir sampai ke area oversold, tapi dia belum ada pantulan. Nanti kalau dia udah ada pantulan, ini udah jelas divergen sih. Misalkan kita contoh dari yang sini ya. Ini 30 November. Dari 30, misalkan besok mantul nih, besok mantul. Ini kita pakai RSI ya. 30 November. Besok mantul terus misalkan kayak gini ya. Panah. Nah, misalkan besok RSI-nya seperti ini. Artinya kan udah ada divergen nih. Nih, dari 30 November sampai hari ini. Sampai besok. Ini kan bisa dilihat di sini RSI-nya menurun 30 November sampai 29 Januari ya. Tetapi harganya naik 30 November sampai 29 Januari. Nah, ini kan udah divergen, itu bisa momentum buat entry. Cuman lebih baik kalau ditunggu mantul dulu. Tapi apakah setelah mantul bisa turun lagi? Ya jelas bisa juga. Kayak contoh di sini, ini aja udah di area overbought ya. Tapi masih naik terus sampai akhirnya di sini ada divergen dan dia balik arah. Jadi alangkah lebih baik kalau teman-teman mau entry menunggu momentum dulu dengan divergennya itu ya. Atau kalau misalkan paling aman ya, kalau mau mudah nggak mau nyari divergen, bisa pakai MACD aja. Ketika MACD-nya udah golden cross, nah teman-teman boleh entry. Ini juga masih mengarah ke bawah banget ya. MACD, semuanya lah indikatornya masih mengarah ke bawah. Mungkin besok bisa sideways dulu. Cuman kalau dari foreign flow itu tadi yang agak serem adalah asing pada keluar hari ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, menurut saya kalau misalkan besok masih turun lagi, ini saya tidak tebar fear ya. Sekali lagi ingat, saya pun juga ingin IHSG naik. Cuman ini pandangan saya, karena kalau misalkan kita buat plan ya, kita tuh harus bikin best plan, best skenario, terus worst case skenario, sama most likely skenario. Jadi skenario terbaik, skenario terburuk, dan skenario yang sering terjadi. Kalau skenario terbaiknya apa? Mantul dari support, dia udah di support, langsung mantul, naik ke atas lagi membentuk higher high, IHSG kembali uptrend. Kalau most likely
skenarionya dia bakalan sideways, konsolidasi dulu di supportnya dia, menentukan arah apakah naik atau turun. Kalau dia naik, teman-teman boleh entry. Kalau dia turun, masih tahan biru aja. Kecuali teman-teman metode tradingnya nyopet-nyopet scalping ya, itu boleh, silakan kalau teman-teman ahli di situ. Worst case skenarionya, nah dia masih bisa turun lagi. Target penurunannya di 5.600. Ini juga ini high-nya 5736, ini low-nya 5734. Oh, nggak ada gap ya sini ya. Gapnya ada di sini 5300. Tapi support selanjutnya ada sekitar sini ya, 5600 ini. Dan karena trendline-nya udah pada jebol, ini juga ada pada dead cross. Mungkin support selanjutnya ada di EMA 100 nih ya, yang warna merah ini. Ini dia di sekitar 5700 juga. Ya, hampir mirip samain lah 5600 5700 untuk support selanjutnya. Nah, itu untuk yang worst case skenario. Jadi karena skenario terburuknya masih ada, teman-teman harus tetap pasang kuda-kuda yang bagus lah, karena nggak ada yang bisa menebak bakal kemana saham itu ya. Kalau misalkan ada orang yang bisa nebak saham itu, pasti udah jadi orang terkaya di dunia itu. Dia tinggal cari investor, terus dia bisa baca masa depan mau kemana, cari saham apa gitu. Tapi yang bisa kita lakukan kan hanya analisa, dan analisa itu tidak 100% tepat. Jadi harus disiapkan skenario terbaik, skenario terburuk, plan untuk entry, plan untuk exit, di angka berapa entry-nya, di angka berapa exit-nya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau outlook IHSG menurut saya ya. Dan karena ini udah jebol, jadi 6.000 bakalan jadi resisten lagi karena dia udah jebol. Tadi pagi juga mode roller coaster ya. Dia mungkin banyak orang yang melihat kemarin stop di EMA 50, terus bakalan ada pantulan karena ada di support. Ternyata mantulnya cuma setengah jam doang, tadi hijau, habis itu turun lebih dalam, dan asing join the party, asing ikut exit. Bahkan yang lebih serem lagi, ini saya bukan nakut-nakutin, sekali lagi saya hanya menganalisa apa yang terjadi di pasar ya. Bank Mandiri ARB, Bank BRI hampir ARB, BCA net sell juga, angkanya juga lumayan sih setelah Bank Mandiri kemarin diakumulasi, tapi hari ini asing buang barang dari Bank Mandiri. Terus Bank BRI juga angkanya hampir sama. Nanti kita analisa deh banking besar itu. Untuk net buy tertingginya ada Inco, ya mungkin asing juga mengharapkan banyak di nikel ini ya. Terus habis itu ada MNCN sama ITMG. Terus ada BJBR dan seterusnya, bisa dicek di RTI, tidak saya sampaikan satu-satu. Oke, itu saya simpulkan sekali lagi. Kalau menurut saya best skenario-nya adalah besok langsung mantul naik. Tapi kalau misalkan dia tidak menembus ini, ya artinya dia menembus higher low. Ini kan higher high, higher low. Terus ini higher high. Nah, ini dia lower high. Nah, nanti kalau misalkan dia tidak menembus resisten ini, dia bakal membentuk lower high. Artinya dia bisa downtrend. Jadi nanti bisa misalkan kayak gini ya, contoh aja. Misalkan ini besok naik ke sini nih, tapi tidak sampai menembus ini. Terus habis itu turun lagi. Terus habis itu naik lagi. Terus habis itu turun lagi. Dan seterusnya, itu worst case skenario-nya. Tapi memang kalau paling aman sih ya kalau IHSG udah tembus, udah kembali ke 6.000 lagi. Cuman ya bisa juga kalau udah di situ kita udah telat dapat harga yang bagus ya. Bagaimana sih cara mengatasinya kalau teman-teman mau serok-serok sekarang di harga-harga yang baru bagus? Bisa terapkan money management yang bagus. Misalkan contoh, ini kita coba pakai Fibonacci ya. Dari sini. Nah, ini bahkan IHSG udah tembus golden pocketnya 0,618 sampai 0,65. Itu udah jebol ya. Ya mungkin target selanjutnya di Fibonacci 0,786. Itu sekitar 5.700. Ya mirip-mirip lah dengan ini kan resisten ya di sini ya. 5.700 pas di resistennya dia. Dan kalau jebol karena dia di atas ya berarti jadi supportnya 5.700. Nah, mungkin kalau teman-teman agresif atau ingin entry dulu karena menurut teman-teman harganya udah bagus, ya mulai bisa entry dengan misalkan 20% cash. Nanti kalau misalkan turun lagi tambah 30% cash, turun lagi di harga menurut teman-teman terbaik, tambah aja
50% cash, misalkan pakai porsi 20, 30, 50. Tapi kalau misalkan besok naik, ya misalkan besok masuk 20% dulu. Kalau tembus resisten, average up bisa masuk 30%. Average up lagi, nanti kalau tembus resisten lagi 50% dan dia kembali uptrend. Dan karena garis trennya yang ini udah jebol ya, nah mungkin trennya kan sebenarnya IHSG kan ini kan. Yang ini tren coronanya itu kelihatan sekali, tapi di sini mungkin karena ada sentimen yang terlalu bagus ya, semuanya sentimen bagus, dia mulai rally. Ini yang Joe Biden menang ini, terus tambah ada nikel, tambah ada SWF dan lain sebagainya, akhirnya dia ngegas kenceng banget. Cuman itu, jadi angka lebih baik kalau menunggu dapat momentum untuk entry. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita akan menganalisa Bank Mandiri dulu, yang net sell-nya asing terbesar hari ini. Kenapa kalau dalam keadaan seperti ini ngeceknya bank-bank besar atau saham-saham big cap? Karena memang saham big cap itu yang menggerakkan IHSG gitu loh. Dia porsinya paling banyak menggerakkan IHSG. Oh iya, satu lagi, sorry. Ini bisa lihat RSI-nya, dia udah tembus di bawah 50 ya. Artinya dia udah downtrend. Terus juga stokastiknya juga udah tembus 50, stokastik 50, jadi memang dia downtrend itu. Amannya kalau teman-teman menggunakan metode stokastik atau RSI, kalau dia di atas 50 itu juga udah bisa entry. Karena kalau RSI itu kan kalau dia saham itu di atas 50 artinya dia saham uptrend gitu. Tapi kalau di bawah 50 artinya dia downtrend. Mungkin dia bisa mantul nanti sampai 50, kalau belum breakout ya turun lagi membentuk lower high kayak gitu. Nah, kalau pakai RSI, kalau misalkan udah golden cross, kalau teman-teman entry, menurut saya itu terlalu agresif. Tapi ya tidak masalah, tinggal disesuaikan dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Tapi kalau mau tunggu konfirmasi, setelah golden cross, tunggu dia menembus 50. Nah, itu udah bagus sih buat entry gitu. Itu untuk IHSG ya. Terus kita akan ke Bank Mandiri. Nih, kita lihat ini kan foreign flow ya. Pergerakan asing, Bank Mandiri mulai exit asingnya, masih ya sepertiga lah dari dia entry di sini ya, sepertiga udah keluar atau seperempat ya kira-kira seperti itu. Tapi yang pasti udah keluar dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar. Nah ini yang serem sih, karena dia dikonfirmasi dengan volume yang besar. Kalau misalkan ARB tapi nggak ada volumenya, itu biasanya kurang apa ya, penurunannya kurang direspek gitu. Tapi ini penurunan dengan volume yang besar, terus terlihat ada distribusi yang besar juga, bandar keluar ya jelas ya, karena bandarnya big cap itu kan asingnya keluar ya, bandar keluar, ada distribusi, habis itu MACD-nya dead cross, dan bahkan histogramnya udah turun jauh. Ini yang agak serem. Kalau misalkan bisa lihat waktu sideways itu kan histogramnya kecil-kecil gini ya, atau dia mau pembalikan arah juga ini udah menaik, terus di sini histogramnya kecil dulu naiknya, terus akhirnya naik. Tapi ini dilihat kalau histogramnya langsung berbaliknya cepat gitu. Ini udah ada dead cross juga, artinya kalau teman-teman menggunakan indikator MACD itu udah tanda sinyal untuk exit gitu, karena udah dikonfirmasi pakai MACD-nya. Tapi yang pasti adalah yang bisa kita lihat asing keluar sih hari ini. Distribusi besar dari bandar broker MS ini ya, 200 miliar. Nih kalau dilihat kan brokernya merah-merah ya. Kalau merah ini tuh broker asing. Kalau biru ini kalau tidak salah udah IPO. Kalau hijau tuh broker BUMN, bank BUMN, broker BUMN lah. Kayak Mandiri Sekuritas, BRI Sekuritas kayak gitu. Nah ini asingnya udah bisa memang kita lihat kelihatan asingnya keluar. Dan bahkan Bank Mandiri pun sudah menembus MA50. Karena MA50 udah tembus, ya mungkin target selanjutnya support terdekat ya ada di sini nih, di sekitar 6.300. Dan kalau saya melihat keadaannya seperti ini, menurut saya masih bisa turun sih. Mungkin besok ada pantulan-pantulan kecil ya, karena orang udah melihat udah murah, udah turun banyak nih, entry gitu. Tapi itu biasanya cuman kecil, kecuali dibarengi dengan volume yang besar dan akumulasi yang besar, itu teman-teman boleh ikut entry. Tapi kalau cuman pantulan kecil dari apalagi retail kayak gitu, itu teman-teman hati-hati sih. Cuman kalau saya melihat ini outlooknya lebih ke pesimis sih, karena dia udah menembus MA50, terus juga penurunannya solid, tidak ada shadow sama sekali, volume besar, dead cross dah.
lebih baik rehat dulu. Ini juga sama, stokastiknya udah dead cross, udah tembus 50 juga, RSI-nya juga udah tembus 50 juga. Tuh, mungkin kalau misalkan teman-teman mau entry ke Bank Mandiri bisa di sekitar 6.300 ya. Teman-teman bisa masuk ya 50% lah mungkin. Nanti kalau udah sampai EMA 200 bisa masuk lagi 50%. Cuman kalau teman-teman bank-bank ini untuk investasi jangka panjang, nah itu bolehlah mulai dicicil gitu. Tuh, supportnya Bank Mandiri ada di 6.300 di ini ya, sini. Nah, terus selanjutnya ada di sekitar 6.150 lah di EMA 200 nya dia. Kalau EMA 200 nya jebol ya dia bakalan downtrend gitu. Sampai kapan? Sampai tembus EMA 200 lagi. Karena EMA 200 itu kan pembalikan tren gitu. Selanjutnya ke Bank BBRI, Bank Sejuta Amat. Nah, Bank BRI juga sama, dia penurunan solid juga, tidak ada shadow juga ya. Tidak ada shadow, masih di dead cross. Bahkan dia dead crossnya udah dari kemarin. Jadi sinyal entry exitnya itu udah dari kemarin ya, tanggal 26. Ada distribusi juga, tapi tidak sebesar Bank Mandiri. Volumenya juga lumayan di atas rata-rata. Ini asingnya udah keluar kecil ya, tidak sebanyak Bank Mandiri. Ya itu Bank BRI. Sama juga menurut saya EMA 50 juga udah jebol. Nah mungkin akan lebih sehat kalau dia nutup gap di sini. Ini kan ada gap besar ya, gap yang lumayan besar. Ini high-nya 3690, ini low-nya 3770. Sekitar 80 poin lah. Ini akan lebih sehat kalau ditutup. Nanti kalau misalkan udah nyampe ke gap sini, itu kan nanti kan berarti tembus EMA 200 mungkin ya. Ya bisa juga sih. Itu teman-teman bisa entry. Cuman support terdekat Bank BRI ada di sini 3.950, dan menurut saya 4.000 itu bakalan jadi support psikologisnya juga. Jadi support terdekatnya ada di 4.000 karena sekarang 4.180 ya. Sebenarnya dia udah berhenti di support sini. Area-area support 4180 sampai 4150 ini. Ini ya. Di sekitar sini nih. Nah, ini kan area supportnya dia. Itu udah di dekat supportnya. Tapi kalau ngelihat keadaannya sih saya agak lebih baik berhati-hati. Cuman kembali lagi keputusan jual beli selalu kembali ke teman-teman semua. Tuh support terdekatnya Bank Mandiri ada di area sinilah ini ya, yang sideways dia di sini nih sekitar 4.000, dan itu juga support psikologis. Mungkin base entry-nya ada di 4.000 ya. Nanti kalau udah 4.000 teman-teman bisa entry, tapi jangan all in dulu kecuali dia udah mantul ya. Sampai 4.000 terus ada mantul candle kecil gitu, akumulasi asing terus volume. Nah, itu teman-teman boleh ikut. Tapi kalau masih candlenya solid, asing keluar, itu lebih baik tahan diri dulu, jangan memaksakan trading gitu, karena tidak melakukan apa-apa itu juga bagian dari sebuah trading gitu. Dan yang susah tuh itu, apalagi teman-teman trader maniak gitu ya, aduh merah semua nih, pengen serok gitu. Tapi kalau keadaannya belum bagus dan metodenya teman-teman itu swing trading, ya jangan dipaksakan gitu loh. Coba memang yang selalu saya katakan ya, teman-teman jago nyopet scalping, itu kan memang saat-saat berjayanya para scalper itu kan di sini gitu ya. Tuh, cuman keadaan big cap seperti ini mungkin kalau teman-teman analisanya tajam juga bisa sih nyoba gorengan-gorengan, karena ketika penurunan kayak gini tuh yang berjaya itu saham gorengan ya, saham gorengannya ARA gitu, karena orang-orang baru nggak milih blue chip yang baru turun-turun, ya udah semua mata terfokus ke gorengan yang naik, bisa naik berapa kayak gitu. Cuman hati-hati aja karena resikonya lebih tinggi. Tuh untuk Bank BRI supportnya ada di 4.000, terus habis itu ada di nutup gap ini 3.700. Ini kalau udah di sini bagus banget sih kalau untuk entry. Mungkin nanti EMA 200-nya bisa turun juga. Jadi nanti mungkin tepat di EMA 200 dan bakal lebih sehat kalau gapnya tertutup. Oke, selalu ingat gunakan money management yang baik. Selanjutnya Bank BBCA. Dia keluar tapi tidak sebesar dua banking tadi sih asingnya. Nih, asingnya masih ya belum keluar banyak lah. Kalau nggak salah 100 miliar lah kalau Bank BRI sama Mandiri tadi sekitar 300 miliar. Kalau BCA ini net sell-nya 100 miliaran. Dia masih tertahan di EMA 50 karena memang Bank BCA ini paling banking paling strong lah, market cap terbesar di Indonesia ya. Ini dia sekitar EMA 50. Mungkin karena, dan dia nggak ARP ya. Dibandingkan yang lain tadi dia masih
cuman minus 2% di MA50, mungkin ini bisa jadi sinyal. Tapi kalau ngelihat pasarnya kayak gini juga serem juga sih. Nggak tahu, mungkin dia turunnya sedikit-sedikit gitu. Dilihat juga ada distribusi walaupun kecil, volumenya juga di atas rata-rata. MACD udah dead cross kemarin-kemarin juga. Tuh. Dan pasti sama dengan Bank BRI dan Mandiri. Itu nah ini udah di bawah 50 semua. RSI sama. Bahkan BRI ini bisa dilihat belum ada pantulan ya, yang birunya masih di bawah itu. Itu untuk analisa hari ini dari IHSG dan beberapa saham big cap-nya IHSG. Nah, gimana sih cara mengatasi hal seperti ini? Yang paling benar dengan money management yang baik gitu loh. Jadi jangan full entry lah, karena sebenarnya pertama adalah sesuaikan dengan plan teman-teman masing-masing, rencana investasi atau trading masing-masing. Kalau teman-teman investasi sih, saham turun gini mah kesempatan untuk beli gitu loh, average down gitu. Bahkan bisa lebih banyak average down-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman trading, menurut saya jangan dipaksakan, apalagi yang metodenya swing trading gitu. Pertama, sesuaikan dengan plan. Kalau teman-teman pengen trading, gatel gitu ya, lihat saham turun pengen ikut nyopet gitu, jangan dengan uang yang besar. Setidaknya misalkan teman-teman bisa pakai modal 5% aja lah buat ikut-ikut nyopet-nyopet aja gitu. Misalkan gagal nyopetnya ya nyangkut, tapi kan cuma 5% modal doang. Kalau misalkan teman-teman pakai 20% modal terus nyangkut, ya itu kan bakalan repot kan, seperti itu. Pertama, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Yang kedua, money manajemennya harus baik. Dan ketiga, ya harus bisa menangkap penurunan dari saham-saham ini gitu. Misalkan bisa dengan moving average atau pakai Fibonacci. Ya memang kalau baru saham trennya baru kenceng gini nak pakai Fibonacci sih. Tuh. Nah, bisa dilihat ini Bank BCA ini diskon 50% ya. Dia tertahan di Fibonacci 50%. Artinya sekarang dari kenaikan ini dia udah diskon 50%. Target selanjutnya ya 60%. Kalau masih jebol 70%. Kalau masih jebol lagi ya 100% gitu. Apakah bisa terjadi? Ya tidak ada yang tidak mungkin. Apakah besok bisa mantul? Ya bisa juga. Jadi kayak apa ya? Ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar gitu. Saran saya kalau misalkan teman-teman, berkali-kali ya ini saya omongin ya, kalau teman-teman swing trading, trend following, yang mengikuti tren, udahlah sabar dulu aja. Mungkin teman-teman punya kerjaan lain, bisa difokusin ke sana dulu atau gimana, atau mungkin pengen mengamankan duit, bisa masuk ke sektor-sektor yang paling defensif ya. Contoh misalkan beli obligasi atau reksadana pasar uang, itu kan lebih aman gitu. Nah, saya jadi penasaran pengen ngecek emas dah. Nah, seperti yang saya bilang kemarin ya, kalau saham itu turun, emas pasti naik. Dan bisa dilihat hari ini emas naik sekitar 1,7% gitu. Cuman emas pun masih downtrend juga ya. Kecuali ini trennya emas ini jebol, dia, dan kalau misalnya ini kan ada tren nih, trennya jebol, habis itu ada resisten di sini ya. Ini untuk emas ya. Nah, ada resisten di sini. Kalau misalkan ini jebol dan ini jebol, ya dia membentuk higher high. Nah, selanjutnya kemana dia bakal lari? Dia bakal lari ke sini. Sekitar sinilah. Nah, kalau misalkan ini tembus juga, artinya emas bakalan uptrend. Apa yang terjadi dengan saham kalau emas uptrend? Sahamnya bakalan semakin buruk. Karena ini pendapat pribadi saya ya. Menurut saya emas itu kebalikan dari saham gitu. Kalau misalkan emasnya turun, sahamnya naik. Tapi kalau emasnya naik, sahamnya turun. Karena logikanya kayak gini. Emas itu kan safe haven ya. Bukan, kalau ini menurut saya pribadi ya. Dia emas itu bukan barang investasi, bukan instrumen investasi, tapi instrumen penjaga aset gitu. Jadi ketika market atau pasarnya baru jelek, ya orang-orang pada lari ke emas. Apa yang terjadi? Ya market bakalan semakin turun dan demand emas makin besar. Apa yang terjadi ketika demand itu membesar? Ya jelas dia bakalan harganya naik gitu. Konsep dasar ekonomi lah, supply demand. Ketika demandnya besar,
harganya bakal naik. Kenapa kok demand-nya besar? Ya karena sahamnya tidak kondusif gitu. Jadi emasnya bakalan yang lebih aman, bakalan naik gitu. Tapi kalau misalkan sahamnya udah kondusif, ya orang-orang jelas lebih milih return yang lebih besar dong daripada investasi atau naruh markirin duit di emas, mending markirin duit di saham gitu yang returnnya lebih besar. Oke, itu aja untuk analisa hari ini. Yang pasti teman-teman hati-hati dan silakan ambil keputusan sesuai dengan analisa teman-teman sendiri. Gunakan referensi, bisa gunakan referensi dari saya atau misalkan dari orang lain. Cuman untuk mengambil keputusan selalu putuskan sendiri sesuai analisa teman-teman. Selalu support channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terus juga nyalakan notifikasinya karena analisa teknikal dan bandarmologi ini insya Allah saya buat rutin ya setiap pasar buka. Nanti kalau misalkan weekend saya biasa bikin konten-konten khusus seputar trading. Terus mohon maaf hari ini nguploadnya agak malam karena saya tadi ada acara. Semoga bisa dimanfaatkan teman-teman untuk referensi. Terus juga besok weekend yang sahamnya pada nyangkut bisa refreshing dulu lah, menenangkan diri. Karena kalau misalkan nyangkut terus kita emosi gitu tuh ya bakalan emosi yang mengatur tuh tidak bagus buat trading gitu. Teman-teman, aduh aku udah cut loss sekian nih. Gimana caranya harus nyopet biar BIP, tapi ternyata tidak jago nyopet dan tambah nyangkut kayak gitu. Jadi tenangkan pikiran dulu, bisa berkegiatan yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan besok udah ada sinyal atau momentum untuk entry ya mungkin bisa dimanfaatkan dulu besok Senin. Happy weekend. Kalau misalkan ada yang kurang dari saya mohon maaf. Kalau teman-teman mau diskusi bisa aja langsung komen di YouTube atau di Instagram. Insya Allah komen-komen teman-teman atau DM teman-teman selalu saya balas kalau udah ada waktu kosong. Dan salam cuan.